Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Para pemirsa yang berbahagia, tentu saat-saat di mana kita merasakan kebahagiaan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan manakala iftar. Setiap hari kita merasakan kebahagiaan, kebersamaan, kesukacitaan kita. Manakala kita mendengarkan di masjid-masjid dikumandangkan azan, tanda berakhirnya kita berpuasa di hari itu. Dan sekarang kita sudah menyelesaikan 1 bulan penuh. Ini adalah kebahagiaan berikutnya. Kemudian kebahagiaan yang Allah janjikan melalui Rasulnya kepada kita, yaitu kebahagiaan manakala inda liqa'i rabbih. Pada saat kita menjumpai Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, ibarat kita sedang menikmati seolah-olah kebebasan ya, dengan bisa melakukan makan di siang hari pada hari ini karena kita sudah menyelesaikan perjuangan kita selama 1 bulan. Kebahagiaan yang tentu nampak bersinar di wajah-wajah orang-orang yang beriman, di wajah-wajah orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan itu. Maka sudah sewajarnya kebahagiaan kini kita pahami sebagai kebahagiaan yang tentu harus segera juga kita menapaki hari-hari berikutnya setelah kita melaksanakan menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kita tentu menyadari ya, bahwa puasa bukan hanya puasa. Puasa bukan hanya untuk puasa. Ramadan bukan hanya sekedar kita pahami beribadah di bulan Ramadan itu. Tapi 1 bulan Ramadan adalah untuk 11 bulan lainnya setelah kita Ramadan dan sampai lagi ke Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh sebab itulah energi positif yang besar selama kita kumpulkan selama bulan Ramadan ini untuk dijadikan sebagai kekuatan menghadapi berbagai macam rintangan godaan di 11 bulan yang lainnya.
Betapa tidak, saudara-saudara, kita bisa merasakan gangguan, godaan, dan kita bisa menyelesaikannya, bisa menghadapinya. Walaupun mungkin dengan rasa yang begitu berat ya bagi sebagian orang. Terlebih saudara-saudara, gangguan godaan itu akan tiba kepada kita di bulan-bulan berikutnya. Kalau di bulan Ramadan kita terbiasa meningkatkan frekuensi ibadah kita ya, dengan menambah sholat-sholat sunnah, di malam harinya menambah zikir, menambah tilawah, ya, membaca Quran. Tidak berarti di bulan-bulan berikutnya kita bisa secara otomatis seperti itu. Nah, inilah tantangan kita. Kebahagiaan kita, kesukacitaan kita di hari yang fitri ini sebagai momentum untuk mengumpulkan semua kekuatan kita, kekuatan keimanan kita, kekuatan ketakwaan kita, kekuatan rasa syukur kita, sehingga kita bisa menjalani hari-hari dan bulan-bulan di luar bulan Ramadan ini. Para ulama sudah mewasiatkan kepada kita, kun rabbaniyin, kunu rabbaniyin, jadilah kalian adalah orang-orang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu ramadhaniyin. Tapi janganlah kalian menjadi orang-orang yang hamba dari bulan Ramadan. Artinya beribadah dengan kesungguhan hati, memperbanyak amaliyah-amaliyah karena terkait Ramadan. Itulah tanda bahwa kita sebagai hamba Ramadan. Terlebih, tidak sedikit orang mengkhususkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan sementara dia lupakan ibadah-ibadah di bulan yang lainnya. Jadi janganlah kita, kalau Ramadan bisa berakhir, bisa selesai, bisa kita laksanakan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ada kapan saja, ada di mana saja kita memerlukan bantuan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah saat di mana kita harus menjadi hamba Rabbaniyin. Artinya hamba Allah yang sungguh-sungguh dan benar-benar mencintai, mengikuti, mentaatinya. Ini memang sinyalemen semacam ini tidak sedikit bagi sekelompok orang yang mengkhususkan ibadah di bulan Ramadan dan melupakan ibadah di bulan yang lain. Jangan sampai ini ada terlewat begitu saja. Harusnya di mana saja, kapan saja, bulan apa saja kita, dalam suasana apapun kita, kekuatan sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang punya kewajiban ibadah itu tidak terbatas. Ya. Saudara-saudara, di ayat 185, di akhir ayat itu yang seperti saya sampaikan, bahwa pelaksanaan ibadah bulan Ramadan dan semua amaliyah Ramadan itu, yang susahnya, yang beratnya, yang ringannya, bahkan kita menjauhi semua hal yang membatalkan ibadah puasa kita,
Allah menegaskan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Kesulitan apapun. Jadi selama bulan Ramadan dengan amaliyah, berbagai macam sholatnya, saumnya, itu bukan untuk mengekang kita sebagai jati diri manusia, tetapi adalah memberikan pendidikan, memberikan pemahaman, memberikan kebiasaan untuk bersyukur, memberikan pelatihan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan untuk memberikan kesulitan pada kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita sering menghadapi sebuah kesulitan. Tetapi di balik kesulitan itu atau bersamaan dengan kesulitan itu, Allah memberikan kemudahan. Ya. Sehingga Allah menyatakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Allah mengulangi kalimat inna ma'al usri yusra itu 2 kali sebagai bentuk penegasan. Sesungguhnya setiap kesulitan dibersamai dengan kemudahan, atau beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi tidak ada sedikit pun Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang Maha Kasih kepada kita, Allah yang Maha Sayang kepada kita, memberikan pembebanan yang di luar kemampuan dan di luar apa yang kita tidak bisa melakukannya. Apa yang Allah berikan semata-mata untuk meningkatkan derajat harkat kita di hadapan Allah. Dari setiap apa yang kita hadapi, kemudian dari kesulitan itu banyak hikmah yang kita dapatkan. Banyak pelajaran yang kita dapatkan. Sehingga bulan Ramadan sering disebut dengan Syahrus Siyam wal Qiyam. Artinya bulan di mana siang harinya kita berpuasa dan di malam harinya kita melaksanakan Qiyam Ramadan. Bulan Ramadan adalah Syahrul Jud was Sadaqah. Bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan kita. Bulan di mana kita terbiasa dengan sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Ini mencerminkan bahwa ini adalah latihan kita, ini adalah sebagai sebuah pendidikan untuk Allah meningkatkan harkat martabat kita di hadapannya. Makanya kemudian Allah menegaskan yang hakiki dari itu adalah wal yukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ada Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah ingin membuktikan rasa kasih sayangnya kepada kita agar kita ini litukabbirullaha ala ma hadakum. Memaha besarkan Allah, memaha agungkan Allah setiap saat, ya, agar kita bisa menjadi hamba-hamba kita, hamba Allah yang bersyukur, bukan Allah yang kufur. Jadi saudara-saudara, betapa hebatnya saat dimana kita di bulan Ramadan dididik, diberikan pelatihan sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan apapun di hadapan Allah ketika menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Terutama setelah kita selesai menyelesaikan bulan Ramadan ini. Saudara-saudara, makanya dalam surat Al-Insyirah itu Allah menegaskan,
fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila sudah selesai dari satu ibadah, maka beralihlah kepada ibadah lain. Jadi dalam ajaran agama kita, Allah mengajarkan, Rasulullah mencontohkan, tidak ada sesuatu ketika sudah selesai dan kemudian kita menyelesaikan dan tidak berbuat apa-apa lagi. Seperti sholat, seperti puasa, seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Itu perlu diulang, perlu dilakukan ulangan agar kita bisa memperbaiki diri. Mungkin saja kita selesai bulan Ramadan dengan ibadah-ibadahnya, kemudian masih banyak kekurangan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa menghadapinya lagi di bulan Ramadan ini. Hadirin saudara-saudara yang berbahagia, di saat-saat merayakan Idul Fitri ini, di saat kita merasakan sukacita, bahagia bersama keluarga, dimanapun kita berada dalam suasana apapun, maka kenikmatan ini luar biasa, ya, yang mungkin tidak bisa terungkap dengan kata-kata. Setiap orang tua didatangi oleh anak dan cucunya, kemudian saudara-saudara berkumpul untuk sama-sama membuktikan rasa kebahagiaan ini. Alangkah indahnya kita diberikan syariat Ramadan dengan Idul Fitrinya, sehingga kita bisa merasakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan rasa kasih sayangnya kepada kita. Saudara-saudara, ingat bahwa hakikat dari semua apa yang kita lakukan itu litukabbirullaha ala mahadakum, agar kita membesarkan Allah, agar kita semakin kuat keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai lengah, karena bisa saja ibadah yang sudah kita lakukan, pahala yang kita raih, habis begitu saja, sehingga kita tidak bisa merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis, orang yang rugi seperti yang disinyalir oleh Rasulullah. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa 1 bulan, selesai puasa hanya merasakan, punya pengalaman bagaimana lapar dan hausnya, tidak meraih derajat yang terbaik, derajat yang meningkat di hadapan Allah. Itu adalah orang yang merugi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang hamba Allah, yang bisa terus memperbaiki diri, baik di bulan Ramadan, terlebih setelah kita bulan Ramadan. Karena 1 derajat sudah kita raih dengan ketakwaan, pandai bersyukur, punya pengetahuan yang cukup terkait dengan keislaman, sehingga tidak ada lagi hal yang bisa menghalangi antara kita dengan Allah kalau suasananya sudah sedekat ini. Mudah-mudahan kita diterima ibadah kita, diterima puasa kita, diterima sholat kita, qiyam kita, tilawah kita, seluruh ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan seperti dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, dosa kita dihapuskan sehingga kita terbebas dari ancaman api neraka, dan kita bisa masuk ke surganya Allah dengan penuh kenikmatan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.